Kamu udah belum? Udah. Oh, udah. Waduh. Biasa guys, kalau di Indonesia itu, kalau misalnya merokok itu negatif, pencitraan. Jadi public figure tuh nggak boleh merokok di depan kamera. Jadi harus terlihat baik lah di depan kamera, walaupun di belakang kamera tidak, maksudnya bukan tidak terlihat tidak baik gitu ya. Yang ngerokok aja, santai sebenarnya sih. Ini kan YouTube channel gue dan aturan gue. Kalau lo nggak suka, lo bisa cabut dari YouTube channel ini, jangan ditonton. Tapi kalau suka dan ada pesan yang mau gue bawain, silakan lo tonton. Jadi sebenarnya di video yang gue review unboxing Blackpink, di situ pada protes karena gue dibilang melakukan sexual harassment lah, kekerasan seksual terhadap wanita. Men, kalian tuh semua terlalu over reaction. Karena kenapa gue bisa bilang begitu? Bukan berarti kalau gue mau, poinnya sebenarnya di sini. Gue di situ ngomong bacol, fotonya enak buat bacol. Berarti dengan kata lain, kalian mengiyakan dan mempercayai bahwa semua yang gue bilang itu benar tanpa ada buktinya. Sekali lagi gue ulang. Di video itu gue bilang foto-foto itu untuk bacol gue, bahan coli. So, kalian percaya dengan apa yang gue sebutkan, kalian mengiyakan dan mempercayai kalau semua itu gue ucapin, kata itu benar-benar gue lakukan. Itu negatif dan itu bukan positif. Jadi yang adil adalah kalian juga harus mempercayai setiap kalimat gue di video yang ini, bahwa kalau gue mengucapkan hal tersebut, kalian mengiyakan dan kalian mempercayai kalau gue benar-benar melakukannya. Contoh pertama, kemarin tanggal 26 Juli gue baru nyumbangin 10M ke negara di daerah Afrika, namanya negara Nigeria, karena di sana banyak tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi gue baru nyumbangin duit gue sekitar 10 miliar. Kalian harus percaya, kenapa? Karena di video sebelumnya kalian percaya gue ngomong itu dan gue seolah-olah kalian bikin melakukan hal itu, padahal nggak ada buktinya. So, kalimat gue yang barusan, kalau gue bilang gue nyumbangin 10 miliar ke Nigeria, kalian harus percaya dan kalian harus yakin banget kalau gue benar-benar melakukannya tanpa melihat buktinya. Yang kedua, kalian harus percaya kalau gue kemarin baru menemukan harta karun One Piece di Tanjung Priuk. Kalian harus percaya walaupun kalimat itu fiktif banget, dan kalian harus benar-benar percaya dan yakin kalau gue benar-benar menemukannya tanpa melihat buktinya. Jadi kenapa gue bilang ini terlalu dilebih-lebihkan? Satu, di video tersebut gue akuin gue ngomong keceplosan dan gue nggak sadar, dan tim editor gue sadar. Demi kelangsungan kontennya supaya lebih menarik, tanpa menarik viral, dia mengsensor bagian itu. Oh foto-foto buat buat bahan. Bisa aja gue bikin video editingnya, di video ini gue tampilin kalau gue nggak ngomong bacol. Bisa banget, cuman nggak ngapain, gue ngakuin gue ngomong bacol, tapi gue nggak mengarah ke situ. Kalau menurut gue, terserah kalian mau bilang ini pembelaan atau enggak. Sexual harassment secara verbal tuh kayak gini, detail. Lihat ya, ini kasih contoh. Videonya akan disensor. Gila ya, enak banget tuh dipelintir-pelintir. Waduh, nya gede banget ya, enak tuh di. Itu baru sexual harassment. Tapi kalau pengucapannya juga, wah buat bacol nih. Men, gue gak ada sama sekali berniat mesum dengan foto artis-artis K-pop. What the fuck, sama sekali enggak bro. So, dan kenapa gue bisa bilang kalian semua munafik? Kalian tau lah, banyak juga fans-fans K-pop yang pakai foto biasnya atau idolanya untuk komen-komen yang komen-komen yang berbau pornografi lebih dari gue. Bahkan mereka berniat serius. Contohnya seperti ini. Ada dari Ariel 44.
Joke lo tentang bacol itu menurut gue nggak seberapa dibanding fans-fans K-pop internasional yang suka bikin fanfiction mesum tentang K-pop idol. Tahu buka kurung, cerita fantasi seks K-pop idol tutup kurung. Yang banyak bertebaran di internet. Dan juga banyak fans K-pop luar yang suka berfantasi ML sama para biasnya. Coba lo search aja situs All K-pop sama One Hallyu double L. Di forum itu banyak fans yang ngayal sama biasnya dijadiin bahan fantasi seks mereka. Itu fans K-pop, oke, yang nggak punya otak. Dan yang kedua, gue udah lumayan geram kalau untuk diem aja untuk kasus ini. Kenapa? Karena kalian bisa lihat contoh-contoh orang yang membenci gue mengidolakan seseorang sebelum adanya kejadian ini. Gue mengidolakan Lisa tapi mereka benci gue. So, mereka melakukan bullying terhadap gue diem aja. Tapi gue juga punya batas kesabaran. Kenapa kalau gue balas terserah gue dong, lo bully gue lebih parah. Sebelum kejadian, gue bilang bacol ini. Kalian mau lihat buktinya? Gue kasih lihat contohnya nih. Reaksi kalian tuh terlalu berlebihan, bilang gue akan seolah-olah gue tuh akan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di publik. Seolah-olah gue punya otak kali, brother, nggak kayak lo semua fans K-pop yang terlalu berlebihan reaksi dengan sesuatu. Karena menurut gue kalian sampai menuhankan idola kalian tuh terlalu hampir menuhankan lah. Bahkan ada ancaman yang bakal ngebunuh gue sih nggak takut. Kalau mau bunuh gue silakan, boleh banget. Gue tahu karena kalian paling bocah-bocah atau ngepost foto pistol. Gue nggak tahu negara dari mana, orang Turki ngancam mau bunuh gue. Tuh kalau sampai lo melakukan hal itu hanya demi, oke, gue ngomong bacol, salah nggak? Oke, salah. Apakah gue harus mati gara-gara gue ngomong bacol? Jadi itu hukumannya. Orang ngomong bacol dan belum tentu dilakukan, hukumannya adalah mati. Gitu. Mungkin abis gue ngomong seperti ini akan banyak komen-komen di bawah, ya mati aja. Itulah kenapa gue bilang tadi, memang banyak di antara kalian nonton video ini memang gak punya otak. It's okay. Coba kalian open minded sedikit dengan kasus ini. Gue coba membuka wawasan kalian lebih lanjut lagi. Gue tetap merasa kalian terlalu berlebihan terhadap, memang biasanya sih Indonesia selalu berlebihan menghadapi segala sesuatu. Kasus Bowo berlebihan banget, buliannya selalu berlebihan. So buat para internet user yang lebih pinter, setiap ada masalah, setiap ada kasus, setiap ada isu, coba dilihat dari dua sisi pelaku dan sisi korban. Apakah itu motifnya benar-benar benar-benar dia niatnya serius, terencana atau nggak terencana, dan lain-lainnya. Jadi buat para pengguna internet lebih pintar lagi. Dan selamat buat media-media yang kena troll dari gue, dari Young Lex. Kalau gue itu nggak digebukin, tadi cuma makeup doang. Sebenarnya gue juga mau iseng, gue orangnya iseng, jadi gue mau kerjain kalian. So kalau kalian mau isengin gue balik bikin meme segala macam, it's okay, karena gue orangnya iseng kok. Dan kalian juga harus ingat guys, gengs, netizen, kalian tonton, kalau yang tahu video itu sebelumnya di YouTube channel gue, memang gue konsepnya gue yang di depan kamera dan di belakang kamera adalah orang yang sama. Jadi ketika gue bercanda di rumah, bercanda di luar, gue memang orang yang sama gitu. Memang Young Lex tidak mau pencitraan di depan kamera. Itu inti dari YouTube channel gue. Karena di YouTube channel gue, penontonnya harusnya yang mau nonton Young Lex aja. Kalau kalian gak suka dengan bahasa-bahasa yang ada di YouTube channel gue, tonton video YouTube channel orang lain. Ada banyak, ada teman-teman gue juga kok yang temen nongkrong, ada Atta, ada Ricis. Mereka memang di depan dan belakang layar orangnya sopan. Gue di depan dan di belakang layar bukan tidak sopan, memang bahasanya aja seperti ini. Jadi kalau kalian gak sanggup menerima bahasa yang seperti ini yang menurut kalian kasar, gak usah ditonton YouTube channel gue, simple. Dan satu lagi,
Thanks buat fans K-pop yang masih berpikiran waras. Gue akan kasih lihat contoh-contoh mereka support gue juga. Mereka juga nggak setuju dengan fans-fans K-pop yang otaknya nggak ada. Seperti ini komen-komen support mereka. Ini gue nggak tahu dia pakai akun akun komen-komen orang yang otaknya fans-fans K-pop yang otaknya nggak ada. Mungkin salah satunya kalian nonton ini. Bro, if you fucking do anything to Lisa, I'll kill you, okay? Stop talking shit about her, okay? She's the best. Hashtag hashtag save Lisa. Kedua, ini nggak tahu nih orang mana nih. Oh, ini mungkin orang Rusia. Nggak tahu atau orang apa nih bahasanya seperti ini. Ntar kalian lihat. Dia DM gue seperti ini. I'll kill you. Do not touch her. Terus bahasa apa nih nggak jelas, bahasa alien. Terus dia komen rasis kalau dia bilang tuh gue kulit hitam. Pas gue lihat mungkin nih anak umur 14 tahun, 15 tahun. Terus ada lagi. Ini dari fans K-pop yang berpikiran waras. GT. Mungkin namanya kan gue sensor juga nanti. Gue lihat banyak yang ngatain lo musiman bang. But menurut gue yang musiman mereka yang bacotin lo. Gue anak K-popper since 2009. Tapi soal beginian gue B aja. Kenapa? Karena gue tahu gaya bahasa lo memang gitu. Jadi B aja lah bercandanya doang. Elah, suruh minum detok biar isi otaknya pada bersih. Detol maksudnya kali ya. Ada lagi dari RCHL_22. Sumpah bang, gue kira lo buat masalah yang parah-parah banget karena gue penasaran. Gue coba cek videonya. Ya ampun, cuma itu doang. Dibesar-besarin sampai bilang protect Lisa, please bla bla bla, ngakak lebay banget deh. Dari sekian banyak yang lo omongin, mereka cuma permasalahan perkataan lo yang cuma beberapa detik doang. Tanpa pedulin dari sisi baiknya dari keseluruhan video itu. Kalau gue support Blackpink beli konten originalnya. Kalau gue beli, belum tentu kalian yang komen-komen beli konten originalnya karena kalian nggak punya duit. Yes, dan gue punya duit, gue mau support musisi, gue beli konten, beli musik, beli album originalnya langsung dari Korea. By the way, video lo bagus bang, editingnya keren. Oh iya, gue juga K-popers. Kesimpulannya adalah gunakanlah sosial media yang baik dan benar. Lebih teliti lagi dan menyaring semua berita yang ada di media. Jangan langsung percaya sama apa yang terpampang jelas di media. Itu bisa hoax, bisa enggak. Coba kalian teliti, saring lebih dalam lagi dan lihat dari dua sumber. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Karena buktinya kalian semua tertipu kan? Gue ternyata nggak digebukin. Hanya pikir baik-baik sama berita. Lihat baik-baik dengan jeli. Belum tentu berita itu benar. Bisa aja berita itu hoax seperti berita yang gue buat sebut barusan. Kalau gue ternyata nggak digebukin. Gue hanya mau kasih contoh ke kalian kalau di luar sana banyak media-media juga yang setting sebuah kejadian, memalsukan sebuah kejadian. Itu aja sih. Tetap Lisa Blackpink di hati. Oh, siap nggak lo? Mungkin someday nggak ketemu di sini, nanti gue ke Thailand main ke rumahnya langsung. Bisa aja dong, bisa lah. Nggak perlu pakai event-event meet and greet. Mungkin 5 tahun lagi Blackpink udah gak ada, udah bubar ya kan. Gue udah jadi pengusaha tajir ya kan. Gue tinggal ajak ketemu Lisa langsung bisa. Siapa tahu 5 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Ya udah, jangan lupa. Oh ya, thank you juga udah 1 juta subscriber. Kalian bisa share video ini. Ini video seru-seruan aja sih sebenarnya. Dan buat para wanita yang merasa gue melakukan sexual harassment, ya gue minta maaf lah ya. Kalau nadanya bercanda seperti itu tidak pantas. Buat para fans K-pop, tolong otaknya dipakai. Jangan ditaruh di ujung jari, otaknya di kepala sebelum ngetik mikir dulu. Kalau gue ngomong bacol kayak gitu belum tentu itu sesungguhnya dilakukan. Dari Alex itu aja. God bless you. Satu lagi, Le.